warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan Tarbiyah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita kesehatan, umur panjang, bahkan diberikan iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid An-Nur ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir pula secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarbiyah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam tarawih yang ke-21. Kalau menurut kalender ini malam Lailatul Qadar. Jadi tadi saya ngomong sama panitia, Lailatul Qadar sudah ada yang bahas untuk Pascal ya. Pascal mestinya bersesuai waktunya ya. Jangan loncat-loncat ya. Jadi pada mohon maaf, jadi saya beralih mudah-mudahan. Saya beralih judul mudah-mudahan tidak, atau paling tidak karena judul saya ini dasar-dasar agama Islam, karena ada anak-anak kita ini perlu dibina baik-baik untuk dasar-dasar keislaman. Jadi berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislamanmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnakannya keislaman kita harus memahami dan mengetahui, termasuk anak-anak sekalian, itu dasar-dasar Islam, atau dikatakan dalam Islam itu arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Hadisnya buniyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa dasar-dasar Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, naik haji bagi yang mampu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari pertama, pengucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di samping diucapkan dalam salat, juga diucapkan sebagai pengakuan kita, apakah itu kita selesai berwudu
atau kita mau nikah, semua pekerjaan kita selalu awali dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu, bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya saya bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ucapan ini paling tidak setelah kita berwudu, kita ucapkan setelah mensucikan diri untuk mengapakan diri bersembahyang, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling tidak saya sudah wudu. Itu sebagai pengakuan kita setelah mensucikan diri. Kemudian di dalam kita salat, kita juga mengucapkan dalam tahiyatul akhir, dan ini rukunnya salat. Jadi barang siapa yang tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam salat, salatnya tidak sah. Misalnya contoh at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Titik. Itu adalah rukunnya salat. Kalau ini tidak dibaca, salat kita tidak sah. Itu rukunnya salat. Kemudian selanjutnya itu baru selanjutnya dilanjutkan lagi tahiyat terakhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja rukunnya salat. Kalau ini terakhirnya tadi Allahumma sholli ala Muhammad tidak dibaca, maka salat kita tidak sah, atau rukunnya salat tidak sah, tidak dipenuhi. Itu yang perlu. Jadi rukunnya salat itu pertama ada 5. Pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian yang kedua al-fatihah. Kemudian yang ketiga tahiyatul akhir. Ya, tahiyatul akhir itu kalau tahiyatul pertama lupa, tidak usah dipersoalkan. Tapi tetap bagi yang tadi sudah dicontoh. Tapi tahiyatul akhir ini syarat sahnya sholat. Dibaca tadi Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian tahiyat terakhir dilanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, dan akhir sampai terakhir. Itu baru sah. Itu rukun keempat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tadi terakhir. Kemudian yang kelima salam. Salam pertama sahnya salat kita. Rukun salam terakhir ke kiri itu tidak usah dipersoalkan. Tapi rukunnya itu adalah di kanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salat ya. Masuk. Kemudian yang ketiga, kita mengeluarkan zakat. Zakat ini ada 2, zakat fitrah dan zakat harta. Ya, zakat fitrah dikeluarkan setiap jiwa. Bagi yang mampu, yang tidak mampu jangan dipaksakan, yang mampu. Nah, ukuran sekarang yang sudah diedarkan oleh pemerintah itu kelas atas 15.000 per liter kali 4 berapa itu? 60.000 ya. Kemudian kelas 2 itu 13.000 per liter kali 4 berapa? Kemudian kelas 3 itu 12.000. Kalau ada kelas lagi di bawahnya ya disesuaikan. Tapi itu yang penting. Kalau ini kalau kita makan kelas 2 atau kelas 1 baru kita stop, kelas di bawahnya itu tidak sesuai, ditutup kita. Bahkan amal puasa kita tidak akan disampaikan, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala sampai kita menyebarkan zakat.
Jadi oleh karena itu setelah ibadah puasa ini malam-malam terakhir atau sampai sekarang kita inventaris siapa yang kita harus keluarkan zakat. Yang kita keluarkan zakat kalau bapak-bapak istri, kalau sudah ada anak 1, 2 anak, kalau ada kemenakan yang tinggal ya keluarkan, kalau ada om-omnya atau orang lain yang tinggal sama kita keluarkan. Jangan diharapkan di kampungnya, tapi kita punya tanggung jawab. Kali misalnya kita makan 13.000 yang tengah-tengah lah, atau 15.000 kali berapa orang? Kalau 15.000 kita makan kali 5 orang berarti 300.000 kali 5 kali 600 kali 60 ya seperti itu. Jadi kalau ini kita sudah selesaikan, maka setelah kita berpuasa bersalaman-salaman Idul Fitri, maka kita itulah dikatakan kita kembali kepada kesucian kita, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kemarin sudah diulangi dasarnya ya, tapi tidak usah, saya hadis saja ya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan iman dan keikhlasan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka akan dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi oleh karena itu ini hari malam nuzul Quran atau malam Lailatul Qadar pada 21 ya. Jadi intinya itu malam Lailatul Qadar itu mulai 21 sampai terakhir. Nah itu makanya itu tadi saya cerita sama terlalu cepat ya. Mestinya disesuaikan, topik itu disesuaikan dengan perputaran sudah malam berapa ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di hari-hari menjelang terakhir ini kita masuk malam Lailatul Qadar ini 21 sampai terakhir. Kita tingkatkan ibadah puasa kita dengan semangat bergembira, bukan justru tambah loyo, tapi bersemangat bergembira supaya bertambah berkah pahalanya kita. Jadi dosa-dosa kita baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Oleh karena itu keikhlasan dan syaratnya kita sholat tarawih dibedakan ya. Antara sholat wajib dengan sholat tarawih dibedakan. Ada antaranya. Ya contohnya kita tadi sholat isya itu ada namanya sholat sunat ba'diyah sesudah isya, paling tidak 2 rakaat. Jangan sesudah isya langsung mau tarawih, itu tidak lengkap, tidak sesuai dengan syariat Islamnya. Syariatnya Islam itu dibedakan, dilengkapi dulu sholat isya. Setelah sholat isya itu sholat ba'diyah. Apa itu sholat ba'diyah? Sholat sunnah sesudah isya untuk melengkapi sholat isya kita yang kurang afdal, maka dengan sholat sunnah ini 2 rakaat ba'diyah untuk melengkapi sholat kita. Kalau baru setelah itu baru kita mulai lagi sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini kan ada dasarnya. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, dalam hal ini salat tarawih dan witir dan amalan-amalannya lain, salat tahajud, tadarus, membaca, pokoknya kegiatan-kegiatan keagamaan penuh dengan keyakinan, iman dan keikhlasan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka diampuni dosa kita. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas saya mau tambah sebenarnya tapi 15 menit.
Saya kira mohon maaf karena pas-pas saya pegang karena saya dibentuk panitia tadi 15 menit. Jadi demikian ceramah singkat saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.